Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rumaiso adalah nama lain dari Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ibu dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Awalnya ia menikah dengan Malik, setelah itu menikah lagi dengan Abu Thalhah. Di antara kisah yang menunjukkan kesabarannya adalah saat putranya meninggal dunia. Ia begitu ridho dan sabar atas ketentuan Allah kala itu. Kisah ini diambil berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa putra Abu Thalhah sakit. Ketika itu Abu Thalhah keluar, lalu putranya tersebut meninggal dunia. Ketika Abu Thalhah kembali, ia berkata, "Apa yang dilakukan oleh putraku?" Istrinya Ummu Sulaim malah menjawab, "Ia sedang dalam keadaan tenang." Ketika itu Ummu Sulaim pun mengeluarkan makan malam untuk suaminya. Ia pun menyantapnya. Kemudian setelah itu Abu Thalhah menyetubuhi istrinya. Ketika telah selesai memenuhi hajatnya, istrinya mengatakan kabar meninggalnya putranya. Tatkala tiba pagi hari, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang hal itu. Rasulullah pun bertanya, "Apakah malam kalian tersebut seperti berada di malam pertama?" Abu Thalhah menjawab, "Iya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendoakan, "Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua." Dari hubungan mereka tersebut lahirlah seorang anak laki-laki. Anas berkata bahwa Abu Thalhah berkata kepadanya, "Jagalah dia sampai engkau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya." Anas pun membawa anak tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim juga menitipkan membawa beberapa butir kurma bersama bayi tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil anak tersebut lantas berkata, "Apakah ada sesuatu yang dibawa dengan bayi ini?" Mereka berkata, "Iya, ada beberapa butir kurma." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan mengunyahnya. Kemudian beliau ambil hasil kunyahan tersebut dari mulutnya, lalu meletakkannya di mulut bayi tersebut. Beliau melakukan teknik dengan meletakkan kunyahan itu di langit-langit mulut bayi. Beliau pun menamakan anak tersebut dengan Abdullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5470 dan Muslim nomor 2144. Ataupun hadis lengkapnya dari Anas, ia berkata mengenai putra dari Abu Thalhah dari istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Jangan beritahu Abu Thalhah tentang anaknya sampai aku yang memberitahukan kepadanya." Diceritakan bahwa ketika Abu Thalhah pulang, istrinya Ummu Sulaim kemudian menawarkan padanya makan malam. Suaminya pun menyantapnya dan meminumnya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah ia berdandan secantik itu. Suaminya pun menyetubuhi Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah puas dan telah menyetubuhi dirinya, ia pun berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi? Apakah tidak dibolehkan untuk diambil?" Abu Thalhah menjawab, "Tidak." Ummu Sulaim berkata, "Bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu." Abu Thalhah lalu marah kemudian berkata, "Engkau biarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah, lalu engkau kabari tentang kematian anakku." Abu Thalhah pun bergegas ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan apa yang terjadi pada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam kalian itu." Akhirnya Ummu Sulaim pun hamil lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 2144. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas kita bisa melihat bagaimana kuatnya kesabaran Ummu Sulaim atau Rumaiso. Sungguh ia begitu penyabar, sampai-sampai ketika putranya meninggal dunia pun ia bisa bersabar seperti itu. Ketika dapat musibah kala itu, ia tetap melayani suaminya seperti biasa. Bahkan ia pun berdandan begitu istimewa demi memuaskan suaminya di ranjang. Tatkala suaminya puas, baru ia kabarkan tentang kematian putranya. Subhanallah,
Sungguh kesabaran yang sangat luar biasa. Kemudian beberapa faedah lainnya dari kisah di atas yang bisa kita ambil adalah: yang pertama, dianjurkan istri supaya berhias diri untuk suaminya dengan dandan yang istimewa. Namun yang terjadi di kebanyakan wanita saat ini, mereka hanya mau berdandan ketika di depan orang-orang saat keluar rumah, bukan di hadapan suaminya. Padahal di akhirat tanggung jawab suami kepada keluarga itu sangat berat, terutama kepada istrinya. Cobalah ambil teladan dari kisah Rumaisah di atas, yang ia masih mau berdandan cantik walau sedang dirundung duka. Yang kedua, istri harus bersungguh-sungguh dalam berkhidmat pada suami dan membantu mengurus hal-hal yang bermaslahat bagi suami, seperti yang dilakukan Ummu Sulaim pada suaminya dengan menyediakan makan malam. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Lihatlah Ummu Sulaim begitu ridho dan penyabar dengan ketentuan Allah sehingga ia pun dikaruniai putra yang dinamakan Abdullah. Bahkan dari Abdullah inilah lahir 9 keturunan yang semuanya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lainnya. Bahkan mereka menjadi para ulama sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimakumullah. Yang keempat, disunahkan ridho terhadap takdir yang terasa pahit. Kemudian yang kelima, sesuatu yang bisa menguatkan sabar adalah dengan seseorang mengenal dirinya sendiri bahwasanya ia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Manusia adalah milik Allah. Yang manusia miliki hanyalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Yang keenam, disunahkan melakukan tahnik dengan mengunyah kurma dan dimasukkan dalam langit-langit mulut bayi. Hal ini juga disunahkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Yang kedelapan, disunahkan memberi nama pada si buah hati pada hari lahirnya. Disunahkan memberi nama yang terbaik bagi anak-anak dan sebaik-baik nama adalah Abdullah. Dan yang terakhir, hendaknya memberi kabar kematian pada orang lain dengan lemah lembut. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi taufik. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat salah dan hilaf itu pada saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.